Seorang sahabat yang masyhur namanya Rubi'i al-Amir rahimahullah. Ini saya tutup dengan kisah ini. Rubi'i bin Amir rahimahullah adalah seorang ulama, bukan seorang ulama, salah satu pasukan perangnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang akan masuk, yang diutus oleh Sa'ad bin Waqqas untuk mendatangi Rustum. Rustum ini adalah panglima perangnya Persia, panglima perangnya Persia. Rubi' al-Amir bin Amir rahimahullah ini terkenal sekali orangnya. Waktu dipanggil oleh Umar bin Khattab untuk berjihad, maka dia pun mengambil panci masaknya yang dia letakkan di kepalanya, karena tidak punya topi untuk berperang. Panci masak dipakai jadi topi, kemudian pisau dapur dibawa untuk berperang. Dia tidak punya pedang. Dia nunggangi keledainya yang tua, ikut di pasukan. Oleh Amir Mu'minin Umar bin Khattab disuruh jalan. Subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu diutus pasukan oleh Umar bin Khattab dengan 30.000 pasukan menghadapi 240.000 pasukan Persia. Dan Persia kaget. Waktu mereka pun tahu 240.000, mereka tidak mundur sedikit pun. Maka Rustum ini ahli perang. Dia bilang, saya mau tahu dulu bagaimana sih kekuatan 30.000 itu, kok berani benar? Gitu kan? Seperti apa sih kekuatan mereka? Dikirimlah surat kepada Sa'ad bin Waqqas, negosiasi. Datanglah 1-2 orang terus menerus negosiasi, dan semuanya hampir sama perkataannya. Tapi yang paling pertama datang adalah Rubi'i bin Amir rahimahullah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini datang dengan keledainya. Gitu kan? Dia bawa pisau dapur dan ada tombak yang dia pinjam dari temannya. Dia datang, begitu tiba di istana, kata Rustum, buat dia tidak masuk ke istana kecuali sudah hormat dengan saya, dan hiasi semua istana ini dengan emas. Semuanya, pintu gerbangnya hiasi dengan emas, semuanya taruh harta-harta gelimpangin gitu. Buat mereka mau tahu gila harta enggak ini. Semuanya, bantal-bantal semua singgasana hiasi dengan emas, semuanya taruh emas, geletakin emas di sana sini. Dibuat semewah mungkin. Waktu datang Rubi'i radhiyallahu anhu, begitu melihat kejadian tersebut, dia turun dari keledainya, lalu dia mengatakan, bagaimana dengan undangan kalian? Kata mereka, kau tidak bisa masuk kecuali kau harus menghormati Rustum. Mengatakan, wahai Rustum yang terhormat, saya pamit mau masuk. Kata Rubi'i, saya tamu, dan saya yang harus dipamiti untuk masuk, bukan saya yang pamit. Lalu Rubi'i melihat di situ ada tikar permadani, di atasnya banyak emas. Sama beliau disengkirin emasnya, permadana itu diambil, dipotong pakai pisaunya dia, dibelah dua. Diambil, ditaruh di keledainya, dianggap sebagai ghanimah, harta rampasan perang, ditaruh sama dia. Kemudian dia mengatakan, ini pembukaan harta rampasan perang kami kalau kau tidak buka pintu gerbang. Sendirian. Dan Rubi'i ini perlu anda tahu, orangnya pendek, kecil, bukan orang yang tinggi kekar. Orang-orang Persia waktu itu tinggi besar, kekar-kekar semuanya. Diberitakan ke dalam. Kata Rustum, baiklah, tutup pintu gerbang, buka sedikit saja, supaya dia masuk tunduk kepada saya. Diperintahkan masuk, pintu gerbang dibuka sedikit. Memang tidak bisa orang masuk, harus tunduk. Maka Rubi'i lihat, subhanallah, Allah memberikan orang beriman itu hatinya bisa melihat, ya. Dia bisa membaca, namanya firasatul mu'min. Maka dia lihat, ini pasti ada tipu daya nih. Yang dia lakukan, dia balikkan pantatnya dia balikkan keledainya, lalu dimasukkan dari balik belakang, ya. Sehingga yang tadinya dia harus tunduk, ini dibalik, jadi bokongnya yang di belakang. Dilaporin ke Rustum, ini yang dilakukan sama orang ini. Malah sekarang dihinain. Lalu dia naik keledainya, dia jalan. Subhanallah, tuh dia jalan, dia tidak turun dari keledai. Keledainya dimasukkan di istana Rustum dengan karpet-karpet yang mewah. Pisau dapurnya dipakai, bolong-bolongin bantal itu semua. Bantal-bantal yang mewah. Semua ini karpetnya ditusuk-tusuk dengan tombaknya sama dia. Sampai tiba depan Rustum. Panci di atas kepalanya, pisau di tangannya, tombak di tangan, pisau tangan kanan, ini tangan kiri, tombaknya. Kata Rustum, dipanggil penterjemah, tanya kepada mereka nih, mau apa sebenarnya datang ke sini? Terjemahkan, hai orang-orang Arab, kalian kan dulu di padang pasir, tidak punya apa-apa kecuali gembala kambing. Untuk apa kalian datang ke sini? Kalau kalian butuh harta, sebut saja, kami akan kasih pulang. Kalau kalian butuh gembalaan, kami kasih berapa bun unta dan kambing yang kalian mau. Kalau kalian ingin jabatan, kami akan jadikan, pilih siapa yang terbaik, kami akan jadikan sebagai pemimpin kalian, dan kami akan kasih gaji. Lalu jawaban Rubi'i rahimahullah, ini orang kalau sudah mengenal Tuhannya, dia mengatakan,
kami datang dari sana tidak butuh dengan harta yang sedang kau pamerkan ini. Dan kami datang mengeluarkan seluruh hamba termasuk kamu dan kami dari menyembah makhluk kepada menyembah pencipta sang makhluk. Itu saja. Kalau kau patuh, maka kau dengan kerajaanmu kami akan pulang. Hukum Allah. Berhenti menyembah, karena waktu itu raja mereka Kisra dianggap Tuhan. Berhenti menginjak Kisra. Kisra pun tetap dengan kerajaannya, kau tetap sebagai panglima perangnya, semua kau milikin, tidak ada yang hilang di sini. Cuma itu saja. Kemudian kami pulang. Lalu kata si Rustum, baiklah kalau gitu, izinkan kami berfikir, mungkin butuh waktu. Kata Rub'i, berapa lama kalian butuh? Sehari, 2 hari? Kata Rustum tidak, mungkin kami butuh 2 bulan, 3 bulan berfikir, musyawarah dulu. Kata Rub'i, saya hanya kasih kalian waktu maksimal 3 hari. Karena pemimpin kami Nabi SAW mengizinkan musuh berfikir 3 hari maksimal. Tidak boleh lebih daripada itu. Kata Rustum, terjemahkan ke orang ini siapa? Pemimpin mereka. Kata Rub'i, terjemahkan, kau pemimpinnya? Dia bilang bukan, saya pasukan yang paling di belakang gitu. Saya ini pasukan yang paling biasa, prajurit yang paling biasa. Kata Rustum, terjemahkan lagi, kenapa kok kau bisa ambil keputusan begitu? Dia bilang, dijawab sama dia, karena agama kami mengajarkan dari pemimpin muslim sampai masyarakat biasanya keputusannya satu. Kalau saya sudah berikan amanah, keamanan, semua harus patuh terhadap pemimpin saya. Muslim semua begitu, kami satu jasad. Kata Rustum, baiklah, izinkan pulang orang ini. Begitu diizinkan pulang, kata Rustum, tulis surat kepada Kisra. Ini yang sedang kita hadapin nih, semuanya 30.000 manusia yang kayak gini nih. Ini untuk dihadapin susah nih. Gak bisa, keras, tegas, dan memang maunya, gak bisa. Harus begitu. Tidak ada jalan lain, urusan tangan Anda. Berperang atau kita mengalah saja. Ini gak bisa. Karena Kisra gak berhadapan sama pasukan muslimin, dianggap kuat, udahlah pasukan, perang aja, lawan gitu kan. Ini kasihan terjadi peperangan tentunya, tapi yang kita ambil pelajaran bagaimana Rub'i radhiyallahu anhu, teman-teman. Orang kalau mengenal Allah, harta jadi kecil buat dia. Ya. Semua apapun yang Allah haramkan ditinggalkan, seindah apapun itu. Berapa banyak kisah tadi yang kita sebutkan, anak muda yang meninggalkan perzinahan dengan menaruh kotoran di bajunya, berapa macam orang-orang soleh yang sudah kita sebutkan kisahnya. Yang jelas yang kita simpulkan teman-teman sekalian, berhubungan dengan Rabbul Alamin. Sering komunikasi dengan dia sebagaimana dia sudah ajarkan kepada kita semua. Mau keluar rumah ada doanya, mau masuk rumah ada doanya, mau makan ada doanya, habis makan ada doanya. Doa itu apa? Komunikasi dengan Allah. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya bertawakal, menyerahkan diri kepadanya. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT, wa may yatawakkalullahi fahuwa hasbuh. Yang bertawakal pada Allah, Allah jadi pencukup baginya. Seorang syekh pernah menangkap di Riyadh seorang penyihir besar. Penyihir terbesar ini datang dari Afrika, ditangkap. Waktu ketangkap, dia tanya syekhnya, saya nonton cuplikannya, dia bilang, bagaimana anda bisa menangkap saya? Padahal saya menaruh ribuan jin di depan saya. Tidak pernah saya bisa ditembus nih, baru kali ini dia bilang, ada yang bisa tembus dari anda. Dia bilang, karena kamu bodoh dan kamu tidak mengerti. Kalau saya keluar dari rumah saya tadi, saya membaca apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertawakal kepada Allah, dengan nama Allah saya tawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada yang kekuatan kecuali milik Allah. Dan saya yakin dengan doa saya, dan kata Nabi SAW, siapapun yang membaca doa itu pada saat keluar rumah, semua syaitan yang menemuinya akan berkata, orang ini tidak bisa kita ganggu karena Allah sudah lindungin. Itu sebabnya saya bisa tembus kamu. Bukan cuma itu, saya akan laporkan kamu dan kepala kamu akan dipenggal karena kamu seorang penyihir. Ditangkaplah penyihir tersebut, teman-teman sekalian. Hubungan dengan zat sang pencipta yang maha kaya, menciptakan semuanya, itu adalah hubungan yang paling baik. Maka jalinlah hubungan yang baik dengan Allah, maka Allah akan baikkan semua. Sebagai penutup kata-kata saya, kata Nabi SAW, siapapun yang berbuat perbuatan yang Allah ridha, Allah cintai perbuatan tersebut, Allah akan buat semua makhluk mencintainya. Dan kalau seseorang berbuat perbuatan yang buruk yang Allah benci, maka Allah akan buat semua makhluk akan membencinya. Kata kuncinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.